Kaisar Naga Abadi Chapter 4701 Bahasa Indonesia Bab 4701 Tubuh Raja Manusia terbang ke arah Lu-Ming dengan sendirinya. Pupil mata Lu-Ming mengecil dengan cepat. Tindakan Ye Unding ini membuatnya merasa sangat terkejut. Ia merasa seperti sedang dalam masalah besar. Kekuatan gerakan ini jauh lebih kuat daripada gerakan sebelumnya. Demikian pula, dia tidak dapat menghindar dan hanya dapat menghadapinya secara langsung. Blokir itu, Lu-Ming meraung. Semua energi dalam tubuhnya meledak dan bersirkulasi secara maksimal. Puluhan ribu sel di tubuhnya bersinar seperti bintang. Sel-sel ini terhubung satu sama lain untuk membentuk pintu. Di pintu, jalan lumpur kuning muncul. Di jalan lumpur kuning, genangan darah bersinar dengan cahaya merah. Di dalam kehampaan di seberang panggung pertempuran, tubuh Raja Manusia dan peti perunggu telah mengambang di sana dengan tenang tanpa bergerak. Namun, pada saat itu, tatapan tubuh fisik Raja Manusia tiba-tiba beralih ke Lu-Ming. Lebih tepatnya, dia sedang melihat genangan darah di jalan lumpur kuning. Setelah itu, mata tubuh jasmani Raja Manusia memperlihatkan ekspresi terkejut, bingung, dan terkejut. Namun, itu hanya sekejap, dan tidak ada yang menyadarinya. Pada saat ini, Lu-Ming dan Ye Unding sudah saling serang. Jurus Ye Wusheng benar-benar mengerikan. Tubuh Lu-Ming bergetar hebat saat berbenturan dengannya, dan dia terdorong mundur oleh kekuatan dahsyat itu. Pada saat yang sama, banyak sinar matahari, menyinari tubuh Lu-Ming, mengeluarkan suara ding-ding-ding yang pekat. Pada akhirnya, sinar-sinar itu terhalang oleh baju besi yang telah diubah kiu-kiu. Akan tetapi, hantaman keras itu tetap menembus baju zirahnya dan mengenai tubuh Lu-Ming, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, dia merasakan bahwa suhu baju besi yang telah diubah kiu-kiu sangat tinggi, begitu panasnya sehingga kulitnya terasa panas. "Kiu-kiu, kamu baik-baik saja?" Lu-Ming bertanya tergesa-gesa. "Aku baik-baik saja. Dia terlalu kuat. Serangan orang ini terlalu kuat. Kalau saja dia sedikit lebih kuat, aku pasti sudah hancur." Jawab Kiu-kiu. Lu-Ming merasa lega. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut. Terlalu kuat? Teknik rahasia apa ini? Bagaimana bisa serangannya sekuat itu? Lu-Ming sangat terkejut. Jurus pamungkas yang ditunjukkan oleh Ye Unding jauh lebih kuat daripada wujud primitif dan wujud penghancur langit yang telah diciptakannya. Jurus ini melampaui semua jurus rahasia yang pernah dilihat Lu-Ming. Sungguh mengejutkan. Terutama gerakan tadi. Jika dia tidak mengenakan baju besi yang telah diubah kiu-kiu, dia mungkin akan terancam mati. Dengan kata lain, dalam pertarungan antara Ye Wusheng dan Lu-Ming, Ye Wusheng belum menggunakan kekuatan penuhnya dan masih menahan jurus pamungkasnya. Di langit, matahari menghilang, dan Ye Wusheng menarik napas dalam-dalam beberapa kali, wajahnya pucat. Hal ini membuat jantung Lu-Ming berdebar kencang, jelas. Bahkan bagi Ye yang tak pernah mati, menggunakan jurus pamungkas seperti itu akan menghabiskan banyak energi. Tidak heran dia tidak menggunakannya dengan mudah sebelumnya. Tubuh Raja Manusia sudah menjadi milikku. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya dariku. Ye Buxiu berkata dengan acuh tak acuh. Tubuhnya bagaikan sambaran petir, melesat menuju tubuh Raja Manusia. Dia harus menyimpan tubuh jasmani Raja Manusia terlebih dahulu untuk mencegah keadaan yang tidak terduga. Tindakan barusan memang telah menghabiskan banyak energinya. Lu-Ming dan Kiu-kiu membuatnya merasa sangat merepotkan. "Jangan pernah pikirkan itu," Lu-Ming berteriak dan hendak menerjang tubuh Raja Manusia. Namun, pada saat ini, sesuatu terjadi. Tubuh Raja Manusia, yang selama ini terdiam, tiba-tiba melangkah maju dan memasuki peti perunggu. Peti perunggu itu menutup sendiri, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah tertentu. Arah ini bukanlah tempat di mana sang keabadian berada, tetapi ke arah Lu-Ming. Peti perunggu itu terlalu cepat, dan melampaui waktu reaksi semua orang. Sebelum seorang pun dapat bereaksi, kotak perunggu itu melesat ke antara kedua alis Lu-Ming dan kemudian menghilang. Lu-Ming tercengang, Ye yang tak pernah mati itu tercengang. Semua orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Tubuh Raja Manusia benar-benar memasuki tubuh Lu-Ming dan menghilang.
Apakah ada kesalahan? Bukankah tubuh Raja Manusia seharusnya ada di tubuhmu yang abadi? Lagi pula, yang abadi memenangkan pertempuran terakhir. Target yang salah, Lu Ming, serahkan tubuh Raja Manusia. Ye Unding bereaksi cepat. Dengan raungan keras, dia menyerang Lu Ming dengan kecepatan ekstrim, jauh lebih cepat dari kecepatan sebelumnya. Ini adalah aura dewa tingkat ke-6. Tidak, kultivasiku juga telah pulih. Hati Lu Ming tergerak, dan NBSP, ia menemukan bahwa energi yang telah menekan kultivasinya telah menghilang, dan kultivasinya telah kembali ke tingkat ke-6 dewa-dewa. Ledakan, kekuatan yang sangat besar meledak dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tombak dewa perang muncul di tangannya, semua tekanan menghilang. Tampaknya setelah tubuh Raja Manusia memasuki tubuh Lu Ming, kekuatan penekan menghilang. Asyikek, tombak dewa perang bergetar dan menyapu, beradu dengan Ye Buxiu. Dan NBSP, keduanya telah pulih ke level dewa-dewa tingkat ke-6, tetapi mereka masih bertarung di level yang sama. Dengan ledakan keras, keduanya sekali lagi dipaksa mundur. Pada saat yang sama, basis kultivasi semua orang pulih sepenuhnya, dan pertempuran yang mengejutkan pun terjadi. Dan NBSP, dewa tertinggi melawan dewa tertinggi. Energi ganas menyebar ke segala arah, dan mereka yang kultivasinya lemah bahkan tidak berani mendekat, mereka semua mundur ke samping. Pergi dan bunuh Lu Ming, tubuh jasmani Raja Manusia ada padanya. Beberapa dewa langit dari istana surgawi berteriak dan ingin menyerang Lu Ming, namun mereka dihalangi oleh para ahli dari tentara penghancur surga. Pedang penghancur Deva yang Ye Unding menggunakan jurus itu lagi. Matahari besar muncul dan menyebarkan cahayanya yang tak terbatas. Dan NBSP, setelah pulih ke tingkat dewa-dewa tingkat ke-6, kekuatan yang digunakan Ye Buxiu berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Sangat mengerikan, seolah-olah bisa menghancurkan segalanya. Lu Ming tidak ragu-ragu melepaskan energi asal dalam benih asal dan mengaktifkan jejak kekuatan tombak Ares. Kemudian, tombak dewa perang bergetar dan berputar cepat. Kekosongan diaduk oleh tombak dewa perang dan berubah menjadi pusaran air hitam pekat, menghalangi semua sinar matahari. Ayo mundur, pada saat yang sama, Lu Ming memanfaatkan kekuatan ini untuk mundur ke belakang. Dia ingin keluar dari celah di gunung logam itu. Energi origin hanya bisa digunakan satu kali. Jika kamu yang tak mati terus menggunakan jurus pamungkasnya, dia tidak akan mampu menahannya. Lu Ming, tetaplah di sini. Sebuah suara gemuruh terdengar dari atas kepala Lu Ming, seorang kultivator suku manusia surgawi yang tinggi dan kekar jatuh seperti gunung. Dia memegang kapak perang ungu emas dan menebas kepala Lu Ming. Tuhan surgawi, ini adalah ahli kerajaan surga. Lu Ming tidak berani ceroboh. Dia mengayunkan tombak Ares untuk memblokir serangan itu. Dengan suara berdenting, tubuh Lu Ming terus mundur. Ia merasakan lengannya mati rasa dan tulang-tulangnya hampir patah. Membunuh, penguasa surga ini terus menyerang Lu Ming. Pada saat yang sama, Ye Buxiu juga melancarkan serangan ke Lu Ming, bergabung dengan penguasa surga. Satu di kiri dan satu di kanan. Dalam sekejap, serangan mereka akan segera tiba. Setan tulang, Lu Ming berteriak, serahkan padaku. Setan tulang itu melesat keluar dari antara kedua alis Lu Ming dan melancarkan pukulan 2 kali, beradu dengan Ye Wusheng dan sang penguasa langit. Ledakan, ledakan, dengan 2 suara ledakan keras, Ye Buxiu dan penguasa surgawi itu terlempar oleh iblis tulang. Kaisar Naga Abadi Chapter 4702 Bahasa Indonesia Bab 4702, Bab 4702 dikepung di semua sisi. Bunuh, serang dengan sekuat tenaga dan bunuh Lu Ming, tubuh Raja Manusia itu milik kita. Serang dengan sekuat tenaga, istana surgawi meraung dan menyerbu ke arah Lu Ming. Pada saat ini, semua orang telah pulih ke kekuatan tempur puncak mereka. Istana surgawi memiliki lebih banyak ahli daripada tentara penghancur surga, dan mereka juga memiliki lebih banyak master dewa puncak daripada tentara penghancur surga. Terutama 4 penguasa langit yang paling kuat, yang begitu kuat sehingga hanya beberapa orang di pasukan penghancur langit yang dapat melawan mereka. Mereka tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Ketika kultivasi mereka ditekan ke alam master surgawi tingkat pertama, Tang Jun dan Si
dari tentara penghancur surga mampu melepaskan kekuatan tempur yang dahsyat dan menghalangi penguasa surga yang terkuat. Namun, sekarang setelah kultivasi mereka pulih, kekurangan Tang Jun dan Si terungkap, mereka tidak mampu bertarung dengan Raja Surga terkuat. Oleh karena itu, meskipun para ahli tentara penghancur langit berusaha sekuat tenaga menghentikan mereka, masih ada para ahli penguasa alam surga yang menyerbu ke arah Lu Ming. Namun, pada saat ini, perubahan yang lebih mengejutkan terjadi. Dinding logam halus di sekitar dan di atas mereka mulai menggeliat dan menonjol keluar, membentuk boneka logam berbentuk manusia. Boneka logam ini sangat mirip dengan boneka logam yang ada di menara logam di luar gunung logam. Boneka logam ini memegang pedang di tangan mereka dan menyerbu ke arah tentara penghancur langit, istana surgawi, dan ras semi-abadi dari segala arah. Dalam sekejap, setidaknya beberapa ribu boneka logam telah tiba. Bunuh semua makhluk hidup, jangan biarkan makhluk hidup manapun lolos. Boneka logam ini benar-benar dapat meraung dan menebas dengan pedang mereka secepat kilat. Beberapa yang lemah langsung dibunuh oleh pedang, sedangkan yang lainnya buru-buru bertahan. Pasukan penghancur surga dan orang-orang istana surgawi terlibat dalam pertempuran yang kacau, tetapi mereka tidak peduli lagi. Mereka dengan cepat memblokir boneka logam. Pada saat yang sama, banyak boneka logam menyerang Lu Ming, Ye Wuji, dan para ahli alam Raja Surga yang menyerang Lu Ming. Sosok Ye Wusheng dan yang lainnya dihentikan dengan paksa. Enya, Ye Unding melolong dan bertukar beberapa pukulan dengan boneka logam, membuatnya terlempar. Di pihak Lu Ming, Iblis Tulang melancarkan gerakan dan melemparkan boneka logam itu hanya dengan satu gerakan. "Ayo mundur!" Lu Ming berteriak dan bergegas menuju suatu lorong. "Serang, lindungi Lu Ming dan serang, mundur!" Sekarang setelah mereka memiliki tubuh Raja Manusia, orang-orang dari pasukan penghancur langit tentu saja tidak akan tinggal diam dalam pertempuran. Mereka memblokir serangan boneka logam sambil bergegas ke sisi terowongan. Banyak boneka logam mengejarnya. "Jangan biarkan mereka pergi, bunuh mereka, kita harus menangkap Lu Ming." Ye Unding meraung dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Para ahli Raja Surga, serta mereka yang berada di alam Master Surgawi tingkat ke-9 dan ke-8, semuanya bergegas ke arah Lu Ming. Namun, mereka yang kultivasinya lemah bahkan tidak bisa menghancurkan diri sendiri, jadi mereka tidak bisa mengejar Lu Ming. Mereka hanya bisa berlari ke arah lain, berharap bisa keluar dari gunung logam itu melalui lorong lain. Meskipun Ye Wusheng dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk menyerang, mereka menghadapi terlalu banyak boneka logam. Namun, jangan lupa bahwa ada sekelompok boneka logam yang mengejar mereka. Jika orang-orang dari Istana Surgawi ingin menyerang Lu Ming dan kelompoknya, mereka harus melewati boneka logam ini. Ketika orang-orang dari Istana Surgawi mendekat, beberapa boneka logam yang mengejar Lu Ming dan yang lainnya berbalik dan menyerang mereka. Dengan cara ini, mustahil bagi mereka untuk mengejar Lu Ming dan yang lainnya dalam waktu singkat. Lu Ming bergegas masuk ke lorong. Anggota pasukan penghancur langit lainnya juga bergegas masuk ke lorong dan bergegas keluar. "Mengejar, wahai makhluk abadi yang meraung." Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan mengalami banyak peristiwa besar. Mentalitasnya sangat baik, dia selalu tenang karena semuanya berada di bawah kendalinya. Namun sekarang, dia tidak bisa tetap tenang. Wajahnya sangat muram dan dia terus berteriak dalam hatinya. Dia tidak dapat mengerti mengapa tubuh Raja Manusia akan terbang ke arah Lu Ming ketika dia memenangkan kompetisi. Apakah karena Lu Ming seorang manusia, dia hanya bisa memikirkan alasan ini? Ini karena tubuh Raja Manusia juga manusia dan Lu Ming juga manusia. Masuk akal jika tubuh Raja Manusia akan memilih Lu Ming. Umat manusia tidak bisa dibiarkan hidup. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan membunuh semua manusia di alam semesta. Hati Ye Unding dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat itu, Lu Ming dan seluruh pasukan penghancur langit bergegas keluar dari lorong. Namun, ketika mereka bergegas keluar dari lorong, boneka logam yang tersisa di menara logam di luar menatap mereka dengan mata dingin. Kemudian, mereka bergerak seperti kilat dan mengayunkan pedang mereka, membunuh mereka. Maju terus, Lu Ming berteriak dan mengayunkan tombak Dewa Perang, beradu dengan boneka. Dengan ledakan keras,
Boneka itu terlempar oleh Lu Ming, tetapi Lu Ming juga merasakan lengannya mati rasa. Meskipun boneka logam itu tidak mempunyai kemampuan aneh lainnya, kekuatannya sungguh mencengangkan. Pada saat yang sama, iblis tulang juga menyerang dan melemparkan kedua boneka logam itu. Di belakang mereka, Lion dan yang lainnya juga telah tiba. Mereka terus-menerus melemparkan boneka logam itu sambil bergegas keluar. Raungan, raungan, raungan. Namun, pada saat ini, suara gemuruh yang menggetarkan bumi terdengar di kejauhan. Raungan itu datang dari segala arah gunung logam. Raungan datang dari segala arah, dan bumi serta langit bergemuruh hebat. Lalu, satu demi satu makhluk besar muncul di hadapan semua orang. Lu Ming melihat seekor ular besar, lebih besar dari pegunungan, melata ke arahnya. Ada pula seekor burung raksasa, seluruh tubuhnya berwarna merah menyala, sayapnya terbentang menutupi langit dan matahari. Ada pula harimau yang ganas, tingginya lebih dari 10.000 meter, aumannya bagaikan guntur, dan matanya bagaikan dua matahari. Alam asal, ketiga binatang sisa kuno semuanya berada di alam asal. Ini hanya ke arah Lu Ming dan yang lainnya, masih banyak lagi ke arah lain. Jelaslah bahwa keributan di Gunung Logam telah menarik perhatian binatang sisa kuno dari alam asal. Lu Ming, Lion, dan yang lainnya menjadi pucat, jalan mereka telah terhalang. Dengan begitu banyak ahli timbal balik, mereka pasti akan mati jika terus maju. Di depan mereka ada makhluk purba di alam asal, dan di belakang mereka ada sejumlah besar boneka logam. Ada juga ahli dari istana surgawi. Mereka berada dalam situasi putus asa. Jangan biarkan makhluk hidup apapun lolos, bunuh. Boneka logam itu melolong dan mata mereka dingin saat mereka menerkam Lu Ming dan yang lainnya. Pada saat itu, hampir semua pasukan penghancur surga telah keluar dari Gunung Logam. Mereka berkumpul bersama, dengan mereka yang memiliki kultivasi lebih rendah tetap berada di tengah dan para master dewa yang kuat menjaga perimeter untuk menahan serangan boneka logam. Dengan cara ini, mereka dapat meminimalkan kerugian mereka. Akan tetapi, sisa-sisa binatang dari alam asal yang jauh itu semakin mendekat. Semakin banyak boneka logam bergegas keluar dari gunung logam dan menyerang mereka. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ayo, teriak seseorang sambil melihat ke arah Lion dan para dewa penguasa tahap puncak lainnya. Namun, Lion dan yang lainnya juga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka, karena mereka tidak mempunyai pilihan lain. Kaisar Naga Abadi Chapter 4703 Bahasa Indonesia Bab 4703, Bab 4702 Melarikan diri dari dunia halo. Bunuh saja kami sampai keluar, dalam waktu kurang dari 1 menit. Raungan marah para ahli istana surgawi terdengar dari Gunung Logam. Sejumlah besar ahli dari istana surgawi juga keluar dari lorong. Ye Unding, Ye Qiuxian, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Begitu orang-orang istana surgawi bergegas keluar, mereka juga melihat ketegangan primordial di alam asal di kejauhan. Mereka semua terkejut dan pucat. Kita telah dikelilingi oleh begitu banyak binatang buas purba dari alam asal. Apa yang kita lakukan sekarang? Beberapa raja surga berbicara dengan panik. Pertama-tama aku akan merebut tubuh jasmani raja manusia itu, lalu memikirkan cara untuk melarikan diri. Ye yang tak pernah mati itu masih tenang dan memerintah. Mereka terus menyerang ke depan dan melemparkan boneka logam itu satu demi satu. Mereka menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Kita sudah selesai, banyak orang di tentara penghancur surga menjadi pucat. Situasi ini benar-benar situasi yang menyedihkan. Apakah mereka masih bisa melarikan diri? Ayo kita lakukan semuanya. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang istana surgawi mendapatkan tubuh raja manusia dengan mudah. Ayo kita lawan mereka sampai mati. Selama kita bisa menahan mereka untuk sementara waktu, mereka akan mati saat binatang buas kuno itu tiba. Singa itu meraung, matanya merah. Ayo kita lakukan semaksimal mungkin. Yang lainnya juga berteriak, mereka tidak bisa pergi dan tidak bisa mendapatkan tubuh raja manusia. Mereka juga tidak bisa membiarkan orang-orang istana surgawi mendapatkannya. Ketika keturunan dari tanah yang tidak ternoda tiba, bahkan jika mereka mati dalam pertempuran,
orang-orang istana surgawi tidak akan lebih baik. Pada saat itu, situasi di alam semesta purba juga akan kembali seimbang. Mereka tidak punya pilihan lain, apa yang kita lakukan? Pikiran Lu Ming dipenuhi dengan segala macam pikiran, mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Tetapi dia menemukan bahwa tidak ada jalan keluar. Alasan utamanya adalah perbedaan kekuatannya terlalu besar, metode apapun akan sia-sia. Ada binatang buas purba alam asal di segala arah, bahkan jika mereka menerobos pengepungan istana surgawi dan boneka logam dengan segala cara, mereka tidak akan mampu melepaskan diri dari serangan binatang buas purba. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba terkejut. Sebelumnya, peti perunggu tempat jasad Raja Manusia berada telah terbang ke glabelanya dan melayang di lautan kesadarannya. Pada saat ini, peti perunggu itu bersinar dan benar-benar keluar dari lautan kesadarannya. Tubuh Raja Manusia itu terbang menjauh. Apakah akan terbang ke Ye Wu Seng? Lu Ming berpikir dengan enggan. Sebenarnya dia tidak mengerti mengapa tubuh Raja Manusia akan terbang ke arahmu yang tak pernah mati meskipun dia telah menang. Dia punya dua dugaan dalam pikirannya, salah satunya adalah dia mungkin manusia. Yang kedua, tubuh Raja Manusia telah melakukan kesalahan. Seharusnya ia terbang ke arah yang abadi, tetapi malah terbang ke arahnya. Mungkinkah tubuh Raja Manusia telah membuat kesalahan dan sekarang terbang menuju keabadian? Meskipun Lu Ming tidak mau, dia tidak berdaya, namun, fakta membuktikan bahwa Lu Ming terlalu banyak berpikir. Peti itu tidak terbang ke arah Ye Wu Seng, sebaliknya, ia terbang tinggi dan membesar hingga seukuran gunung, menghantam gunung logam itu. Ledakan, peti perunggu itu menghantam gunung logam dan terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Kemudian, seberkas cahaya meledak dari tempat peti perunggu itu bertabrakan dengan gunung. Seberkas cahaya ini menembus langit dan melesat ke kedalaman langit. Kemanapun ia lewat, kekosongan itu runtuh dan terkoyak dengan kuat. Mereka dapat melihat bahwa langit juga telah terkoyak, dan sebuah lorong melingkar telah muncul. Mereka bahkan dapat melihat bagian luarnya. Mata Lu Ming dan kelompoknya berbinar, cepatlah keluar dari atas. Ke atas, Lu Ming dan yang lainnya meraung dan berlari kencang ke langit atas. Ribuan orang berkumpul bersama dan menyerang dengan sekuat tenaga, terus-menerus membuat boneka logam itu beterbangan. Adapun kotak perunggu, setelah menghantam gunung logam, kotak itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang kembali ke Lu Ming dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kotak itu terbang ke ruang di antara kedua alis Lu Ming dan muncul di lautan kesadarannya. Kejar mereka, jangan biarkan mereka kabur. Orang-orang istana surgawi juga meraung dan mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Para penguasa surgawi yang terkuat bahkan menyempatkan diri untuk menyerang pasukan penghancur surga. Namun, tidak banyak orang yang keluar dari istana surgawi. Banyak ahli istana surgawi telah bergegas keluar dari lorong-lorong lain di puncak gunung logam. Saat ini, masih ada jarak di antara mereka. Oleh karena itu, ada lebih banyak ahli di pihak tentara penghancur surga. Mereka bergabung dan memblokir serangan istana surgawi. Saat dia bertahan, dia menyerang ke arah langit. Semua orang yang hadir berada di alam dewa surgawi, jadi mereka bergerak sangat cepat. Tak lama kemudian, mereka mendekati celah di langit. Ayo kita mulai dari atas, di arah lain gunung logam. Para anggota suku semi-abadi tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu dan juga bergegas ke langit. Selain itu, para ahli istana surgawi lainnya juga bergegas ke langit. Di luar dunia halau, pasukan penghancur surga dan para pembudidaya timbal balik istana surgawi berada dalam kebuntuan. Perhatian mereka sepenuhnya terfokus pada dunia halau, siap untuk merespons kapan saja. Tiba-tiba, dunia cincin cahaya bergetar, dan seberkas cahaya melesat keluar dari dalamnya. Cahaya itu merobek kegelapan dan ruang, membuka jalan masuk dengan paksa. Dia dapat mendengar dengan jelas suara-suara pembunuhan yang datang dari dalam, semakin dekat dan dekat. Mereka keluar dari celah ini. Para ahli timbal balik dari istana surgawi dan pasukan penghancur surga langsung menjadi gugup. Mereka menatap celah itu. Mereka mencoba menebak pihak mana yang memperoleh tubuh Raja Manusia. Atau mungkin jasad Raja Manusia itu tercerai-berai, dan satu sisi mendapat sedikit. Setelah beberapa saat,
Suara mendesing. Sekelompok besar sosok bergegas keluar dari celah. Itu mereka, tentara penghancur surga. Para ahli istana surgawi tertegun sejenak, lalu niat membunuh mereka pun meledak. Membunuh, beberapa asal istana surgawi menyerang secara langsung dan melancarkan serangan yang mengerikan dalam upaya membunuh Lu Ming dan yang lainnya. Namun, pasukan penghancur surga sudah dalam keadaan siaga penuh. Begitu pasukan penghancur surga menyerang, mereka juga ikut menyerang dan menghadang serangan. Lu Ming, singa, kemarilah, suara kereta terbang itu bergema. Lu Ming dan kelompoknya terbang cepat menuju kereta terbang tersebut. Asal-usul istana surgawi tidak mengejarnya, karena mereka tidak tahu bahwa tubuh fisik Raja Manusia telah mendarat di Lu Ming. Tak lama kemudian, ribuan orang dari tentara penghancur surga terbang keluar dari celah tersebut. Ada sekitar 4.000 orang yang tersisa. Banyak asal-usul tentara penghancur surga bergetar dan mata mereka dipenuhi kesedihan. Sekitar 5.000 dewa-dewa telah masuk, tetapi hanya sekitar 4.000 yang keluar. Sekitar 1.000 dari mereka telah ditinggalkan di dunia halos selamanya. Ini adalah kehilangan yang sangat besar. Dia berharap bahwa dia akan dapat memperoleh sesuatu. Banyaknya asal-muasal tentara penghancur surga yang mengira demikian. Setelah semua anggota tentara penghancur surga terbang keluar, orang-orang istana surgawi juga terbang keluar dari celah tersebut. Terbang di depan adalah 4 raja surga terkuat, Ye Wuxiang, Ye Qiuxian, dan yang lainnya. Tubuh Raja Manusia ada di Lu Ming. Kalian semua, serang dan bunuh Lu Ming, ambil tubuh Raja Manusia. Saat dia terbang keluar, dia meraung. Kaisar Naga Abadi Chapter 4704 Bahasa Indonesia. Bab 4704, Penguasa Surga mengambil tindakan apa? Para ahli alam asal dari istana surgawi, tentara penghancur langit, dan ras semi-abadi semuanya tercengang oleh raungan Ye Buxiu. Itu karena hal itu sungguh di luar ekspektasi semua orang. Semua tubuh Raja Manusia berada pada satu orang, dan orang itu adalah Lu Ming. Menyerang, asal-usul istana surgawi bereaksi hampir seketika. Istana itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Kekuatan yang mengerikan meletus. Energi yang dahsyat mengaduk kekosongan alam semesta dan menyerbu ke arah Lu Ming. Akan tetapi, asal-muasal tentara penghancur surga bereaksi dengan cepat. Ketika mereka mengetahui bahwa Lu Ming telah memperoleh semua tubuh Raja Manusia, reaksi pertama mereka adalah melindungi Lu Ming, bahkan jika itu berarti kematian. Melindungi Lu Ming sama saja dengan melindungi tubuh fisik Raja Manusia. Itu sama saja dengan melindungi harapan untuk menghancurkan istana surgawi di masa depan. Oleh karena itu, ketika asal-usul istana surgawi mulai bergerak, para ahli alam asal dari tentara penghancur surga juga mulai bergerak. Puluhan serangan melesat keluar dan bertabrakan dengan serangan asal istana surgawi, menimbulkan ledakan yang menggemparkan. Baik tentara penghancur surga maupun istana surgawi memiliki lusinan asal-usul. Dengan begitu banyak asal yang menyerang pada saat yang sama, pemandangannya sangat mengerikan. Kekosongan itu terkoyak dan berubah menjadi kehampaan yang kacau. Energi yang mengerikan itu terus-menerus melonjak dan akhirnya saling mengimbangi. Pada akhirnya, serangan dari para ahli alam asal istana surga semuanya terhalang. Adapun Lu Ming dan yang lainnya, mereka sangat cepat dan berhasil bergegas ke belakang Flying Dagger dan yang lainnya. Tentara penghancur surga kalian tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan tubuh Raja Manusia. Siapapun yang menyentuh tubuh Raja Manusia harus mati. Tidak peduli siapapun itu, bunuh. Asal-usul istana surgawi meraung dan menyerbu dengan gila-gilaan. Apakah kau pikir aku takut padamu? Dia akan mati jika kau membunuhnya. Pedang iblis ketiga meraung. Hentikan mereka, Tang Jian melolong. Origin Venerate Spark, Origin Venerate Liu Min, dan Origin Energi milik pasukan penghancur surga semuanya telah tiba. Selain itu, banyak ahli Origin Energi dari tempat lain juga telah tiba. Totalnya, ada lebih dari 30 orang. Mereka bertemu dengan asal-usul istana surgawi dan bertarung secara berpasangan, terlibat dalam pertempuran yang sengit. Dalam sekejap, pertempuran yang menggemparkan terjadi. Dan NBSP,
Luming dan para dewa eksistensi lainnya terus-menerus mundur ke kejauhan. Dan NBSP, pertempuran antara para ahli timbal balik terlalu mengerikan. Para dewa tidak bisa ikut campur. Bahkan jika mereka dekat, itu tetap sangat berbahaya. Mereka harus menjauh. Hal yang sama juga berlaku bagi dewa penguasa istana surgawi. Pada saat ini, para dewa istana surgawi dan ras semi-abadi juga terbang keluar dari celah tersebut. Kesenjangan mulai mengecil. Tuan muda, apakah tubuh Raja Manusia benar-benar ada di tangan Luming? Seorang tetua alam asal dari ras semi-abadi bertanya kepada Changqiong dengan suara rendah. Benar sekali, itu ada di tangan Luming, Changqiong mengangguk. Sebenarnya itu ada di tangan Luming, haruskah kita mengambil tindakan? Kata sesepuh ras semi-abadi. Tidak, kita lihat saja. Jika kita menyerang dan mengalahkan pasukan penghancur surga, istana surgawi akan menjadi target kita. Jika kita tidak melakukan apa-apa, lebih baik kita biarkan mereka bertarung sampai kedua belah pihak terluka. Bagaimanapun, lebih baik tubuh jasmani Raja Manusia jatuh ke tangan tentara penghancur surga daripada istana surgawi. Kata Changqiong, ras yang hampir abadi itu tidak ikut campur. Sebaliknya, mereka mundur jauh dan menonton dari kejauhan. Pertarungan antar asal-usul menjadi semakin sengit. Asyikek, tiba-tiba, seberkas cahaya ungu meledak, seolah telah menembus seluruh kehampaan, dan menuju ke arah Luming. Ini adalah Tuan dari Istana Surgawi. Hati Luming tiba-tiba bergetar. Orang yang menyerang adalah penguasa Istana Surgawi Ziwei. Serangan Dewa Langit itu terlalu mengerikan. Luming, Lion, dan yang lainnya merasa seolah-olah kekosongan di sekitar mereka telah membeku. Bahkan waktu pun tampak membeku. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan napas mereka pun tampak terhenti. Dia tidak mampu melawan, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Pada saat ini, sesosok muncul di depan Luming dan yang lainnya. Itu adalah belati terbang. Dengan lambaian tangan kereta terbang itu, puluhan manik-manik hitam beterbangan dan meledak dengan suara dentuman keras. Setelah setiap manik hitam meledak, puluhan sosok terbang keluar, semuanya adalah kereta terbang. Setidaknya 500 figur kereta terbang keluar dari lusinan manik-manik hitam. Mereka adalah perwujudan semua jiwa. Dengan begitu banyak inkarnasi jiwa yang muncul pada saat yang sama, ratusan jejak telapak tangan iblis langit bergabung bersama untuk membentuk jejak telapak tangan besar yang melesat ke arah penguasa istana surgawi Ziwei. Ledakan, jejak telapak tangan kereta terbang itu bertabrakan dengan serangan penguasa istana surgawi Ziwei, dan cahaya terang membanjiri kekosongan di sekitarnya. Ruang itu terkoyak dan berubah menjadi kekacauan. Namun, kebuntuan itu hanya berlangsung beberapa saat. Jejak tangan yang ditembakkan oleh kereta terbang itu bergetar hebat dan akhirnya meledak dengan keras, berubah menjadi energi dan menghilang. Kekuatan mengerikan itu terus mengalir ke arah kereta terbang itu. Ekspresi kereta terbang itu sedikit berubah. Ratusan sosok berkumpul dan berubah menjadi satu sosok. Dia mengulurkan tangan dan menekannya, sekali lagi bertabrakan dengan serangan penguasa istana surgawi Ziwei. Hasilnya adalah tubuh kereta terbang itu terdorong mundur berulang kali. Tubuhnya yang kokoh terus berkedip, dan cahayanya sangat redup. Kereta terbang, jika tubuh aslimu ada di sini, aku mungkin akan sedikit takut padamu. Sayangnya, tubuh aslimu tidak ada di sini sama sekali. Kau hanya memiliki beberapa ratus inkarnasi iblis yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana kau bisa menghentikanku? Pemimpin istana surgawi Ziwei mencibir. Dia mengedarkan energi asalnya dan tubuhnya diselimuti cahaya ungu. Segel langit ungu emas, segel, Dewa Langit Ziwei berteriak dan menekan kedua tangannya ke depan. Segel ungu emas terbentuk di langit dan menekan kereta terbang itu. Kekosongan berubah menjadi kekacauan dimanapun kereta itu lewat. Kekuatannya sangat mengerikan. Kuat, dia terlalu kuat. Kekuatan semacam ini melampaui semua ahli yang pernah ditemui Luming. Dia jauh lebih kuat dari Tang Jian. Luming merasa bahwa dia hanya membutuhkan sedikit energi untuk mengubahnya menjadi abu, tidak akan ada kejutan apapun. Pedang iblis surgawi tak terbatas, hancurkan, teriak kereta terbang itu. Aura yang kuat menghubungkan langit dan bumi. Pedang iblis hitam muncul dan menerobos awan,
bertabrakan dengan segel langit ungu emas. Ledakan dahsyat meletus, dan kekuatan dahsyat menyapu ke segala arah. Kemudian, pedang iblis langit tak terbatas dari kereta terbang itu bergetar hebat, dan kekuatan ungu itu menyapu ke bawah, memaksa kereta terbang itu terus mundur. Wajahnya pucat, dan cahaya di tubuhnya menjadi redup. Seperti yang dikatakan Dewa Langit Ziwei, tubuh asli Fei Yao tidak ada di sini dan hanya memiliki beberapa ratus 10.000 manifestasi iblis. Mereka tidak sebanding dengan Dewa Langit Ziwei. Dan NBSP, Dewa Surga Ziwei sudah berdiri di puncak alam asal, dan hanya sedikit orang yang dapat dibandingkan dengannya. Kereta terbang, aku akan menghancurkan inkarnasi iblismu yang tak terhitung jumlahnya hari ini. Aku akan menghancurkan tubuh aslimu di masa depan. Bunuh. Mati, Dewa Langit Ziwei meraung, dan cahaya segel langit ungu emas menjadi semakin menyilaukan. Cahaya ungu yang menyilaukan menutupi setengah langit. Jika di alam semesta purba, cahaya ungu akan mampu menutupi seluruh galaksi. Kereta terbang itu berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi tetap saja tidak ada tandingannya. Kereta itu mundur sambil melawan. Yang terpenting adalah dia harus melindungi Lu Ming dan yang lainnya dan tidak bisa fokus. Dia bukan tandingan Dewa Langit Ziwei. Kaisar Naga Abadi Chapter 4705 Bahasa Indonesia Bab 4705, Pedang Surgawi Pertama. Bagaimana saya dapat membantu kereta terbang senior? Pikiran Lu Ming sedang berpacu. Jika hal ini terus berlanjut, kereta terbang itu akan segera dikalahkan. Dia ingin melakukan sesuatu. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun dengan basis kultivasinya. Kesenjangannya terlalu besar. Dia akan mati jika terkena sedikit energi. Oh benar, tubuh Raja Manusia. Tiba-tiba, Lu Ming teringat pada tubuh Raja Manusia dan matanya berbinar. Saat itu, dia hanya memiliki lengan kanan Raja Manusia, tetapi dia masih dapat menampilkan kekuatan tempur seorang ahli alam asal biasa. Sekarang setelah keempat anggota tubuh, kepala, dan dada Raja Manusia semuanya berkumpul menjadi satu, dapatkah ia meledak dengan kekuatan yang bahkan lebih dahsyat? Peti perunggu itu mengatakan jika seseorang mengumpulkan tubuh seorang Raja Manusia, mereka akan mampu melintasi zaman dan menjadi tak terkalahkan di alam semesta. Pikirannya segera memasuki lautan kesadarannya, di mana ia membuka peti perunggu itu. Tubuh Raja Manusia itu terbaring tenang di dalamnya. Berkomunikasi, mengaktifkan, Lu Ming segera bertindak. Dia ingin berkomunikasi dengan tubuh fisik Raja Manusia dan kekuatan tubuh fisik Raja Manusia. Namun, tidak ada pergerakan sama sekali. Jasad Raja Manusia itu masih tergeletak di dalam peti perunggu, tidak bergerak sedikit pun. Melanjutkan, tetap tidak ada pergerakan. Lu Ming mencoba beberapa kali tetapi hasilnya sama saja. Kamu tidak perlu mencoba lagi. Itu tidak berguna. Dengan kultivasimu, mustahil bagimu untuk mengaktifkan kekuatan tubuh jasmani Raja Manusia. Pada saat itu, peti perunggu itu bersinar dan sebuah kalimat muncul di atasnya. Aku tidak bisa mengaktifkan kekuatan tubuh Raja Manusia, lalu, aku bisa mengaktifkan lengan Raja Manusia sebelumnya. Lu Ming bertanya, kau sendiri yang mengatakannya, itu hanya salah satu dari senjata Raja Manusia, dan kekuatannya tersebar dan lemah. Itulah sebabnya kau bisa mengaktifkan sedikit kekuatan. Namun sekarang tubuh Raja Manusia hampir menyatu. Kekuatannya menjadi padat dan kuat. Dengan kekuatanmu, kau tidak bisa mengaktifkannya sama sekali. Perbedaannya terlalu besar. Peti perunggu itu terus menjawab, Wo Chao, kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Jika aku mendapatkan lebih banyak tubuh jasmani Raja Manusia, itu akan menjadi lebih tidak berguna. Bukankah kau mengatakan bahwa jika aku mendapatkan tubuh jasmani Raja Manusia yang lengkap, aku akan dapat melintasi zaman dan menghancurkan istana surgawi? Bagaimana aku bisa menghancurkan mereka tanpa mengaktifkan kekuatanku? Lu Ming sangat tidak senang, itu karena Anda masih kehilangan inti. Jantung tubuh Raja Manusia adalah inti sejati dari tubuh Raja Manusia, dan juga sumber kekuatan. Begitu Anda mendapatkan jantungnya, tubuh Raja Manusia akan sepenuhnya terintegrasi. Anda tidak perlu mengaktifkannya sama sekali. Anda hanya perlu mengendalikan tubuh Raja Manusia dan Anda dapat dengan mudah mengaktifkan semua kekuatan tubuh Raja Manusia.
akan mudah untuk menghancurkan istana surgawi. Peti perunggu itu berlanjut, jadi begitu, jantung Luming berdebar kencang, matanya berkedip saat menatap kotak perunggu itu. Siapa kamu? Total ada 6 peti perunggu, dan masing-masing peti pasti berisi roh. Peti mana yang berisi roh? Dengan menyatunya 6 kotak, kecerdasan spiritual pun secara alami akan menyatu pula. Sebuah kalimat muncul di peti perunggu itu, dan tidak mengatakan apapun lagi. Pada saat ini, kereta terbang itu dalam bahaya. Kereta terbang, kau tak bisa menghentikanku, mati saja. Mati, Dewa Surga Ziwei meraung. Kalau begitu aku akan memblokirmu. Pada saat ini, suara dingin terdengar, dan NBSP, itu adalah suara seorang wanita, tetapi sebelum dia selesai berbicara, ruang terbelah dan cahaya pedang melesat ke arah surga. Tuan Ziwei, cahaya itu begitu cepat dan begitu kuat, sehingga mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Pupil mata Dewa Langit Ziwei tiba-tiba mengecil, dia tidak berani ceroboh dan mundur. Kemudian, dia menyerang dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangan ungu emas meledak dan bertabrakan dengan cahaya pedang. Segel langit ungu emasnya dapat berubah menjadi segel besar atau segel telapak tangan, dan dapat berubah sesuai keinginan. Dan NBSP, dengan suara ledakan, cahaya pedang terhalang, tetapi telapak tangan ungu emas juga hancur, dan Dewa Langit Ziwei segera mundur. Sebuah sosok melangkah keluar dari celah kehampaan. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan jubah pendekar pedang putih, yang dengan sempurna menggambarkan sosoknya yang anggun. Dia membawa pedang panjang di punggungnya, dan rambutnya yang panjang diikat menjadi ekor kuda. Dia penuh dengan semangat kepahlawanan. Itu adalah kakak magang senior pedang langit. Tang Jun berseru kegirangan saat melihat wanita itu. Ini adalah murid pertama dari leluhur pedang, pedang langit pertama. Jantung Luming berdebar kencang, ia sangat terkejut, ia tidak menyangka pedang langit pertama adalah seorang wanita. Namun, penampilan pedang surgawi pertama agak aneh, rambutnya yang panjang berwarna keemasan, dan tekstur rambutnya sangat mirip dengan rambut manusia surgawi. Itu kau, pengkhianat, dan NBSP, kau sedang mencari kematian, geram Dewa Langit Ziwei saat melihat wanita ini. HMPH, aku bukan lagi anggota suku manusia surgawi. Suatu hari, aku akan memotong setengah dari garis keturunan suku manusia surgawi. Ayo kita berangkat, kata pedang surgawi pertama dengan dingin sambil berjalan ke arah Dewa Langit Ziwei. Setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak ratusan juta mil. Pada saat yang sama, aura di tubuhnya tumbuh semakin kuat hingga mencapai puncaknya. Pedang panjang di punggungnya bergetar dan berdengung seolah-olah akan terbang kapan saja dan menyerang. Bibi Fei Yao, serahkan tempat ini padaku, mati. Begitu pedang Dao dari surga pertama selesai berbicara, pedang di punggungnya terhunus. Pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang jumlahnya miliaran lilong dan menebas ke arah Dewa Surga Ziwei. Segel langit ungu emas, dan NBSP, mati. Dewa Surga Ziwei meraung saat dahinya mulai bersinar, dan segel sejati terbang keluar. Ini adalah senjata dewa tingkat asal, dan yang paling unggul saat itu. Asyikek, segel ungu emas itu terbang ke langit dan berputar cepat. Sinar cahaya surgawi yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah pedang surgawi pertama. Namun, cahaya pedang dari pedang surgawi pertama terlalu tajam. Kemanapun ia lewat, cahaya surgawi ungu itu hancur. Dentang, pada akhirnya, cahaya pedang itu mengenai segel ungu emas, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Kekuatan yang mengerikan itu menyapu ke segala arah, dan sebagian kekuatan itu mendarat di benua medan perang Qianqiu. Benua itu meledak terus-menerus, menciptakan lubang-lubang besar. Banyak serangga beracun yang kuat di dalamnya telah terbunuh. Lalu, keduanya melayang mundur. Dasar pengkhianat, kekuatanmu sudah mencapai titik seperti itu. Kalau aku tahu ini akan terjadi, aku pasti sudah membunuhmu dari akar-akarnya saat itu dan memusnahkanmu sepenuhnya. Dan NBSP, kau sedang mencari kematian, ucap Dewa Langit Ziwei dengan nada sinis, tatapannya dingin dan penuh keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan pedang langit pertama telah mencapai tingkat seperti itu. Dia sama sekali tidak lebih lemah darinya. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang,
kau tidak punya kesempatan lagi. Suatu hari, aku akan menghancurkan suku manusia surgawi. Mati, pedang surgawi pertama meraung, dan cahaya pedang memancar keluar, memenuhi langit dengan ki pedang saat ia menyerbu ke arah Dewa Langit Ziwei. Dewa Langit Ziwei tidak kenal takut saat bertarung dengan pedang langit pertama. Keduanya bertarung sampai sulit menentukan pemenangnya. Apakah pedang surgawi pertama benar-benar berasal dari suku manusia surgawi? Lu Ming bertanya pada Tang Jun dari kerumunan. Ya, benar sekali. Tang Jun mengangguk dan melanjutkan, tidak sepenuhnya. Kakak senior pertama berdarah campuran, ibunya dari suku manusia surgawi, dan ayahnya dari suku manusia. Namun, suku manusia surgawi sangat menghargai garis keturunan, dan mereka tidak akan pernah mengizinkan suku manusia surgawi untuk menikah dengan ras lain, karena mereka menganggap bahwa hal itu merupakan penghujatan terhadap garis keturunan bangsawan suku manusia surgawi. Oleh karena itu, setelah kejadian tersebut, ibu dari kakak perempuan senior pertama, ayahnya, dan anggota suku manusia surgawi lainnya semuanya dibunuh oleh suku manusia surgawi. Kaisar Naga Abadi Chapter 4706 Bahasa Indonesia Bab 4706, 4 Penguasa Surga Menyerang Bersama. Jadi begitulah adanya, Lu Ming akhirnya mengerti. Tidak heran pedang langit pertama tampak seperti anggota klan surgawi. Ternyata dia memiliki setengah dari garis keturunan klan surgawi. Pada saat yang sama, pengalaman pedang langit pertama membuat orang mendesah. Setelah itu, ayahku menyelamatkan kakak senior pertama dan mengangkatnya sebagai muridnya. Kakak senior pertama menunjukkan bakat yang langka di dunia. Ditambah dengan kerja kerasnya dalam berkultivasi, kekuatannya selalu menjadi yang tertinggi di antara keturunan ayahku. Aku hanya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, kekuatannya sudah sebanding dengan Dewa Langit. Tang Jun melanjutkan, Lu Ming tidak mengatakan apa-apa, dia sedang memikirkan banyak hal. Kekuatan pedang langit pertama sebanding dengan kekuatan penguasa langit. Kekuatan leluhur pedang terlarang Tang Feng jelas berada di atas pedang langit pertama, tetapi dia tetap tidak dapat menghancurkan istana surgawi. Bukankah itu berarti bahwa penguasa istana surgawi bukanlah kultivator terkuat di antara suku manusia surgawi? Dan NBSP, pertarungan antara pedang langit pertama dan Dewa Langit Ziwei sangat sengit. Dalam sekejap mata, mereka bertukar lebih dari 100 jurus, tetapi masih belum ada pemenang yang jelas. Ledakan, dan NBSP, tiba-tiba, ledakan dahsyat meledak di kehampaan yang jauh, mengubahnya menjadi kekacauan. Riak-riak yang ditimbulkannya tidak kalah hebatnya dengan riak-riak yang diciptakan oleh pedang langit pertama dan Dewa Langit Ziwei. Setelah itu, beberapa suara gemuruh terdengar lagi, dan kehampaan itu terkoyak dengan retakan besar. Melalui celah itu, dua sosok terlihat sedang bertarung dengan sengit. Salah satu sosok itu adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Sosok lainnya adalah seorang pria kekar dari suku manusia surgawi. Dia sangat agung, dan setiap gerakannya dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang dapat menghancurkan alam semesta. Itulah penguasa istana surgawi Hong Meng. Sebelum memasuki dunia cincin cahaya, para master dari 4 istana surgawi besar semuanya hadir. Flying Dagger telah diam-diam memperkenalkan mereka kepada Lu Ming, jadi Lu Ming mengenali mereka pada pandangan pertama. Lu Ming benar-benar terkejut karena tetua itu mampu bertarung melawan penguasa surga kekacauan primordial hingga terhenti. Senior itu dulunya adalah seorang Raja Dharma dari Istana Dewa Kuno yang agung. Dia dikenal sebagai Raja Dharma Qiankun. Tang Jun menjelaskan, jadi kau berasal dari Istana Dewa Kuno. Lu Ming bahkan lebih terkejut. Saat itu, Istana Dewa Kuno yang agung layak menjadi eksistensi yang dapat bergulat dengan Istana Surgawi. Dia hanya seorang raja pelindung, tetapi dia benar-benar dapat melawan penguasa Istana Surgawi. Berapa banyak raja pelindung yang dimiliki oleh Istana Dewa Kuno yang agung? Disiplin Raja Qiankun, ketika Istana Dewa Kuno yang agung dihancurkan, Anda cukup beruntung untuk selamat. Alih-alih bersembunyi dengan patuh dan menjadi pengecut, Anda berani membuat musuh dengan suku manusia surgawi berkali-kali. Hari ini, saya akan menghancurkan Anda sepenuhnya. Mati, Dewa Surga Kekacauan Primordial meraung. Tinjunya, yang merupakan senjata surgawi kelas asal tingkat atas,
Dilengkapi dengan satu set lengkap, dia meninju dengan kedua tinjunya, melepaskan kekuatan tinju yang tak terbatas. Namun, Raja Darmakiankun sama sekali tidak takut. Ia tertawa dan berkata, "Kau masih jauh dari kata cukup, bahkan penguasa langitmu sebelumnya tidak dapat membunuhku." Raja Darmakiankun juga melancarkan serangan dahsyat, menghalangi penguasa surga kekacauan primordial. Keduanya jelas merupakan eksistensi yang levelnya sama, dan sulit menentukan pemenangnya. Astaga, tiba-tiba, kekosongan di atas Luming dan yang lainnya meledak, sebuah tangan besar mencengkeram mereka. Tangan raksasa itu menutupi langit dan menutupi radius ratusan juta mil. Ia menyelimuti Luming dan yang lainnya, mencoba meraih mereka. Kali ini kereta terbang itu tidak bergerak. Hal ini terjadi karena ada sosok yang diam-diam muncul di samping kereta terbang tersebut. Pria setengah baya kekar itu mengenakan baju besi hitam. Anehnya, dia duduk bersila di atas bola bundar. Ini adalah, planet induk dari klan naga adalah senior Aokian. Hati Luming tergerak, dan NBSP, dia segera mengenali pria berbaju hitam itu sebagai naga penghancur hitam Aokian, ahli nomor 1 dari ras naga. Bola yang didudukinya jelas merupakan planet induk ras naga. Planet induk yang sangat besar dari suku naga telah berubah menjadi seukuran tangki air, dan Aokian duduk bersila di bawahnya. Sungguh misterius. Mengaum, hancurkan. Aokian meraung, tubuhnya bersinar, dan energi agungnya berubah menjadi naga hitam. Dia bergegas keluar dan mencakar tangan raksasa di langit. Suatu sosok muncul di langit. Sosok ini mengenakan jubah putih yang berkibar tertiup angin. Ia berdiri tegak di langit dan dipenuhi dengan keagungan yang tak terbatas. Itu adalah penguasa istana rahasia surgawi, Aokian. Apakah kultivasimu sudah pulih? Ketika penguasa istana rahasia surgawi melihat Aokian, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun aku belum pulih sepenuhnya, aku sudah lebih dari cukup untuk menghadapimu. Aokian tertawa ringan. HMPH, Aokian, jangan coba-coba main trik di sini. Kamu terluka parah sampai hampir mati. Bagaimana kamu bisa pulih sepenuhnya? Aku tidak percaya. Coba aku lihat seberapa jauh kamu telah pulih. Penguasa istana rahasia surgawi mendengus dingin, dan langsung melancarkan aksinya. Dia membuat gerakan meraih di udara dan sebuah lempengan batu besar muncul. Lempengan batu itu nampak sangat tua dan penuh dengan tanda-tanda waktu. Dan NBSP, namun, di bawah kendali Dewa Rahasia Surga, lempengan batu itu tampak hidup. Lempengan itu mulai bersinar dengan cahaya yang tak terbatas, dan rune yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar, saling terkait untuk membentuk satu demi satu sosok manusia surgawi yang besar. Siluet manusia surgawi ini semuanya terkondensasi dari rune, tetapi aura yang mereka pancarkan sangat mengerikan. Lempengan batu roh pahlawan, ya, legenda mengatakan bahwa itu adalah tempat tinggal roh-roh pahlawan yang tak terhitung jumlahnya dari para ahli dalam sejarah suku manusia surgawi. Aku ingin melihat seberapa kuatnya itu. Aokian mencibir dan mengeluarkan raungan keras. Sosoknya meninggalkan planet induk suku naga dan terbang ke langit. Dalam proses melesat keluar, tombak panjang muncul di telapak tangannya. Tombak panjang itu bergetar dan menusuk keluar. Seketika, raungan naga yang memekakkan telinga bergema di langit dan bumi. Seolah-olah puluhan ribu naga surgawi tiba-tiba meraung, kekuatannya menggemparkan langit. Puluhan ribu naga surgawi terbang keluar dari tombak Aokian dan bertarung dengan sosok-sosok suku manusia surgawi. Ledakan, 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 seluruh dunia mendidih saat puluhan ribu suara bentrok meletus. Pada saat berikutnya, tubuh utama Aokian dan Dewa Rahasia Surgawi saling bertabrakan. Setelah bertukar pukulan, keduanya mundur, tetapi kekuatan mereka seimbang. Kekuatan pertempuranmu, Dewa Surga Rahasia Surgawi menatap Aokian dengan kaget. Dalam pertempuran tahun itu, luka-luka Aokian jelas sangat serius. Ketika planet induk suku naga baru saja pulih, kekuatan tempur Aokian jauh dari yang sekarang. Sudah berapa tahun berlalu sejak saat itu? Bagaimana kekuatan tempur Aokian pulih ke tingkat yang begitu kuat? Mungkinkah tentara penghancur langit telah memperoleh harta karun luar biasa di reruntuhan alam semesta yang dapat membantu luka Aokian pulih lebih cepat?
Itulah satu-satunya kemungkinan. Sudah kukatakan sebelumnya. Bahkan jika kekuatan tempurku belum pulih sepenuhnya, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapimu. Jika aku dalam kondisi puncak, aku bisa membunuhmu dengan satu gerakan. Ao Qian menjerit panjang dan menyerbu ke arah penguasa surga rahasia surgawi dengan tombak naganya, terlibat dalam pertempuran sengit dengannya. Namun, pada saat ini, sosok lain muncul tidak jauh dari Lu Ming dan yang lainnya. Dan NBSP, surga impian dewa, pupil mata Lu Ming mengecil. Dan NBSP, keempat dewa langit semuanya telah tiba. Namun, penguasa surga mimpi tidak menyerang kelompok Lu Ming. Sebaliknya, dia melihat ke kejauhan. Siapa dia? Kau sudah mengincarku sejak awal, keluarlah, tidak perlu bersembunyi. Kata tuan dari istana surgawi ilusi itu dengan dingin. Hehehe, bocah kecil, dari segi usia, aku lebih tua darimu, tidak bisakah kau memperlakukan kakakmu lebih baik? Suara dingin terdengar, seperti angin dingin yang bertiup dari 9 neraka, membuat orang menggigil. Kaisar Naga Abadi Chapter 4707 Bahasa Indonesia Bab 4707, Bab 4707 mundur setelah sukses. Setelah suara dingin itu terdengar, kehampaan beriak dan sesosok muncul tanpa suara. Ini adalah seorang lelaki tua yang tampak sangat tua. Dia sangat kurus hingga hanya tinggal kulit dan tulang. Dia mengenakan jubah hitam besar dan seluruh tubuhnya dipenuhi ki hitam, tampak sangat menyeramkan. Guru agama langit gelap, itu kamu tidak mati. Dewa langit Dreamland sangat terkejut hingga dia meninggikan suaranya saat melihat pemimpin sekte langit gelap. Beruntungnya aku bisa selamat. Setelah bertahun-tahun, basis kultivasiku telah kembali ke puncaknya. Sudah waktunya bagiku untuk membalas dendam padamu. Dan NBSP, mati, kata guru agama langit gelap itu dengan nada sinis. Tiba-tiba ia berubah menjadi asap hitam dan menghilang, langsung menyelimuti seluruh area dalam kabut hitam. Kabut hitam itu terus meluas saat bergerak menuju Dewa Surga Mimpi. Aku bisa menghancurkan agama langit gelapmu saat itu. Jadi aku juga bisa melakukan hal yang sama hari ini. Dan NBSP, HMPH, Dewa Surga Mimpi mendengus dingin, tubuhnya memancarkan energi tak kasat mata yang beradu dengan kabut hitam, menciptakan suara mendesis. Keduanya bertarung di udara, kelihatannya biasa saja, tetapi sangat berbahaya. Agama Tianyin, agama besar di masa lalu yang jauh. Lu Ming bergumam, dia pernah membaca pengantar dari sebuah buku kuno. Di masa lalu yang jauh, sebuah agama yang kuat muncul di alam semesta purba, dan itu disebut agama Yin Surgawi. Pada puncak agama langit gelap, mereka sangat kuat dan menduduki sebagian alam semesta sebagai penguasa. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari 10 ras teratas saat itu. Namun, mereka tetap dibasmi pada akhirnya. Konon, seluruh sekte Tianyin dibasmi oleh istana surgawi, dan guru sekte Tianyin juga dibunuh oleh guru istana surgawi. Namun, dia tidak menyangka bahwa pemimpin agama langit gelap masih hidup dan telah bergabung dengan tentara penghancur surga. Pada saat yang sama, Lu Ming juga takjub. Kekuatan pasukan penghancur surga benar-benar tak terduga. Mereka telah mengumpulkan semua musuh istana surgawi dalam sejarah dan memiliki banyak penguasa. Bahkan penguasa dari 4 istana surgawi besar telah diblokir. Semuanya, dengarkan baik-baik, masuklah ke planet induk ras naga, kita akan pergi bersama nanti. Suara belati yang berterbangan itu bergema di telinga Lu Ming dan yang lainnya. Ayo pergi, Lu Ming, Tang Jun, dan yang lainnya tidak ragu-ragu dan bergegas menuju planet induk klan naga. Planet induk klan naga hanya seukuran tangki air. Ketika Lu Ming dan yang lainnya mendekati planet induk, tubuh mereka menyusut dengan cepat. Pada akhirnya, mereka terbang ke planet induk klan naga dan menghilang seperti bintik debu. Tak lama kemudian, sekitar 4.000 master dewa dari pasukan penghancur surga telah memasuki planet induk klan naga. Tentu saja, ini termasuk semua orang di medan perang 1000 tahun. Pasukan penghancur langit tidak lagi menginginkan medan perang Qianqiu. Mereka berencana untuk mundur. Setelah semua orang memasuki planet induk suku naga, Ao Qian terbang kembali dan terus duduk bersila di planet induk suku naga.
Jangan pernah berpikir untuk pergi, bunuh, Dewa Langit Rahasia Surgawi menyerbu. Siapapun yang pergi, mari kita bertarung lagi. Aokian berdiri di planet induk ras naga, seolah-olah mereka adalah satu. Kekuatan planet induk ras naga mengalir ke dalam tubuhnya terus-menerus. Dia menusukkan tombaknya ke depan, dan cahaya tombak yang mengejutkan meledak, menghalangi Dewa Langit Senji. Pada saat ini, pertempuran telah berakhir. Namun secara umum kedua kubu berada dalam kondisi jalan buntu dan sulit menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Tentara penghancur surga memiliki lebih sedikit kultivator timbal balik, tetapi jelas bahwa kultivator timbal balik tentara penghancur surga lebih kuat, mereka tidak dirugikan. Pada saat itu, sumber tentara penghancur surga mulai mundur saat mereka bertarung, perlahan berkumpul bersama. Mereka ingin mundur, hentikan mereka, wahai makhluk abadi, berteriak. Asal-usul istana surgawi menyerang dengan liar, mencoba menahan pasukan penghancur asal-usul surga. Akan tetapi, kekuatan istana surgawi tidak memiliki keunggulan, dan sulit untuk benar-benar menghentikan mundurnya tentara penghancur surga. Tak lama kemudian, puluhan asal-muasal tentara penghancur surga berkumpul dan mundur ke satu arah. Asyik, tiba-tiba, kekosongan di sana mulai terdistorsi dengan cepat, dan kemudian sebuah lubang cacing besar muncul. Di sekitar lubang cacing tersebut terdapat beberapa ahli alam asal dari klan tikus roh ruang waktu. Asal-usul klan tikus roh ruang waktu belum pernah ikut serta dalam pertempuran sebelumnya karena mereka telah mempersiapkan diri secara rahasia untuk membuka lubang cacing. Kereta terbang, mundur bersama planet induk suku naga. Ujar Aokian, dan planet induk klan naga terbang menuju kereta terbang tersebut. Kereta terbang itu mengulurkan tangannya dan planet induk suku naga terus menyusut hingga seukuran manik-manik. Kereta terbang itu meraihnya. Kereta terbang itu tidak ragu sama sekali. Ia berbalik dan melangkah maju, sosoknya melesat ke dalam lubang cacing. Brengsek, jangan biarkan Lu Ming pergi. Energi asal istana surgawi meraung marah dan ingin bergegas menghentikannya. Namun, itu sia-sia, sudah terlambat. Mereka hanya bisa menyaksikan sosok kereta terbang itu menghilang ke dalam lubang cacing. Kalian juga cepat mundur, serahkan sisi ini pada kami. Aokian berkata pada Tang Jian. Tang Jian, pedang iblis ketiga, dan yang lainnya terus mundur ke sekitar lubang cacing. Adapun Aokian, pedang langit pertama, murid Raja Qiankun, dan pemimpin agama langit gelap, keempat ahli hebat itu juga telah mempersempit jangkauan mereka dan perlahan-lahan mendekati lubang cacing. Saat mereka berempat mendekat, sebuah penghalang terbentuk samar-samar, sumber-sumber istana surgawi lainnya terhalang di luar penghalang, memungkinkan Tang Jian dan yang lainnya menemukan celah. Ayo pergi, Tang Jian dan para kultivator alam asal lainnya juga memasuki lubang cacing dalam sekejap. Mereka mengikuti lubang cacing dan dengan cepat menuju ke langit menghancurkan perkemahan angkatan darat. Setelah asal-usulnya pergi, asal-usul tikus roh ruang waktu juga memasuki lubang cacing. Kemudian, lubang cacing itu runtuh dan dengan cepat menghilang. Dalam kekosongan ini, hanya Aokian, pedang surgawi pertama, Raja Dharma Qiankun, dan pemimpin sekte Yin Langit yang tersisa. Mereka berempat bertugas untuk menjaga barisan belakang. Tanpa mereka yang melindungi punggung mereka, akan sulit bagi yang lain untuk melarikan diri. Dan NBSP, mereka berempat cukup kuat untuk memblokir serangan gila-gilaan para penguasa surga dan asal-usul lainnya. Mundur, melihat tentara penghancur langit sudah mundur, Aokian berteriak. Sosok keempat ahli itu berkedip-kedip, dan kehampaan pun hancur. Mereka pun lari ke kejauhan. Meskipun para ahli istana surgawi berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mereka, sulit untuk menghentikan keempat ahli hebat ini. Aokian, pedang langit pertama, disiplin Raja Qiankun, dan pemimpin agama langit gelap tidak lebih lemah dari para penguasa surga manapun. Asal-usul istana surgawi lainnya lebih lemah dari mereka. Jika mereka ingin pergi, akan sulit bagi mereka untuk menghentikan mereka. Tidak perlu mengejar, asal-usul istana langit ingin mengejar, tetapi dihentikan oleh satu sosok. Sosok itu adalah Ye Unding. Ekspresi Ye Wuseng gelap, menatap ke kejauhan, matanya berkedip, tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya.
Tuan muda yang tak pernah mati, maafkan aku, pihak lain telah melarikan diri. Dewa Langit Ziwei muncul di samping Ye Buxiu dan menundukkan kepalanya. Dia sedikit gugup, takut leluhur terkuat dalam sejarah suku manusia surgawi akan menyalahkannya. Kali ini, aku tidak menyalahkanmu. Aku salah perhitungan dan meremehkan Luming. Kata Ye Unding dengan suara dingin. Kali ini, dia meremehkan Luming. Dia tidak menyangka bahwa tubuh Raja Manusia akan berakhir di tangan Luming. Pada saat yang sama, pasukan penghancur langit juga telah dipersiapkan dengan baik. Oleh karena itu, ketika Luming memperoleh tubuh Raja Manusia, asal-usul pasukan penghancur langit memblokir asal-usul istana surgawi dengan tertib. Para ahli dari klan tikus roh ruang waktu jelas telah bergerak untuk waktu yang lama. Mereka telah membuka lubang cacing untuk waktu yang lama. Kalau tidak, mereka tidak mungkin membuka lubang cacing secepat itu. Dia terlalu percaya diri, jadi dia salah perhitungan. Kaisar Naga Abadi Chapter 4708 Bahasa Indonesia Bab 4708 tidak dapat diaktifkan. Tuan muda yang tak pernah mati, haruskah kita kumpulkan orang-orang kita dan menyerang markas pemberontak, kita bisa mengalahkan mereka dalam satu serangan. Kata Dewa Surgawi yang kacau balau. Apakah kamu percaya diri? Ye yang tak pernah mati bertanya dengan dingin. Penguasa surga kekacauan purba tidak mengatakan apa-apa. Jika dia yakin, dia pasti sudah menghancurkan pasukan penghancur surga sejak lama. Mengapa dia harus menunggu sampai sekarang? Para pengkhianat telah kembali ke perkemahan mereka. Mereka memiliki keuntungan dari medan. Dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak dapat melakukan apapun kepada mereka bahkan jika kita membunuh mereka. Katamu, wahai yang abadi, lalu apa yang harus saya lakukan? Dan NBSP, ada apa? Tanya Dewa Langit Ziwei. Mari kita pergi dan melihat bagaimana budidaya serangga leluhur iblis berlangsung. Ye Bujiu berkata sambil berbalik dan pergi. Mata keempat Dewa Langit berbinar saat mereka mengikuti Ye Buxiu. Para ahli istana surgawi lainnya juga mundur satu demi satu, hanya menyisakan sebagian orang untuk menempati medan perang Qian Qiu yang rusak dan melanjutkan penggalian harta karun. Ini adalah tempat tersembunyi di reruntuhan alam semesta. Tempat ini dijaga oleh para ahli dari 4 istana surgawi besar sepanjang tahun. Tempat ini sangat tersembunyi. Kekosongan di sekitarnya ditutupi oleh lapisan formasi, menyembunyikan sebuah benua di dalam kekosongan. Dan NBSP, Ye Wusheng dan 4 penguasa surga turun dan memasuki inti. Salam kepada orang tua dan para penguasa surga. Seorang tetua manusia surgawi membungkuk kepada Ye Buxiu dan keempat penguasa surga. Basis kultivasi sesepuh manusia surgawi itu sangat mendalam, dan dia juga bersikap timbal balik. Bagaimana budidaya serangga leluhur iblis? Ye Unding bertanya langsung. Leluhur yang agung, Anda datang tepat waktu. Saya baru saja menemukan beberapa hasil dan hendak meminta petunjuk kepada Anda. Tetua suku manusia surgawi bertepuk tangan, dan beberapa sosok yang tinggi dan kekar berjalan keluar dari lorong di aula. Sosok-sosok itu semuanya adalah setan, terlebih lagi, mereka semua adalah iblis dewa yang suci. Para setan berdiri di belakang tetua suku manusia surgawi dengan ekspresi kosong. Kamu berhasil, dan NBSP, benar sekali, mata Ye Wusheng dan keempat penguasa surga semuanya berbinar. Serangga leluhur iblis telah mengalami banyak transformasi dan evolusi. Tahap awal dianggap berhasil. Beberapa raja iblis-iblis ini dirusak oleh serangga leluhur iblis. Setelah berjuang selama 100 tahun, mereka akhirnya dikendalikan oleh serangga leluhur iblis dan sepenuhnya mematuhi kita. Namun, ini hanyalah keberhasilan awal. Cacing nenek moyang iblis belum mencapai bentuk sempurnanya. Kata tetua suku manusia surgawi, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mencapai bentuk yang sempurna? Ye yang tak pernah mati bertanya, jika pendek, akan memakan waktu 1.000.000 tahun, jika panjang, akan memakan waktu 1 tahun bintang, aku pasti akan berhasil. Kata sesepuh suku manusia surgawi itu dengan yakin. Kita tidak bisa menunggu selama itu. Kita harus bertindak segera dan mengirim serangga leluhur iblis ke alam semesta yang gelap untuk menghadapi iblis jahat. Katamu, wahai yang abadi, yang terpendek adalah 1.000.000 tahun,
dan yang terpanjang adalah 1 tahun bintang. Biasanya, ini bukan waktu yang lama, dan ia mampu untuk menunggu. Akan tetapi, dia tidak dapat melakukannya sekarang. Anggota tubuh, kepala, dan dada tubuh jasmani Raja Manusia semuanya berada di tangan tentara penghancur surga. Selama tentara penghancur surga memperoleh hati Raja Manusia, istana surgawi akan hancur. Butuh waktu lebih dari 1.000.000 tahun. Siapa yang tahu kalau pasukan penghancur surga akan menemukan hati Raja Manusia? Dia tidak sanggup menunggu selama itu. Nenek moyang, jika kita bertindak sekarang, saya khawatir akan terjadi perubahan. Kata tetua suku manusia surgawi, serangga leluhur iblis, dapatkah itu memengaruhi asal-usul iblis? Ye yang tak pernah mati bertanya, itu pasti mungkin. Seiring berjalannya waktu, bahkan sumber iblis akan dikendalikan oleh serangga leluhur iblis. Serangga leluhur iblis dibuat dari mayat para leluhur iblis. Bahkan sumber iblis tidak akan mampu menahannya. Kata tetua suku manusia surgawi, baguslah, tidak masalah meskipun kita tidak bisa mengendalikan sumber iblis sepenuhnya. Kita hanya perlu memengaruhi mereka sehingga mereka tidak bisa menyerang untuk sementara waktu. Pada saat itu, kita bisa mengumpulkan semua kekuatan kita dan itu akan cukup untuk menghancurkan para pemberontak. Ayo mulai. Perintah Ye Unding sangat tegas. Ya, para tetua suku manusia surgawi dan keempat penguasa surga mengakui perintah itu secara serempak. Di sisi lain, Lu Ming dan yang lainnya kembali ke perkemahan tentara penghancur langit melalui lubang cacing. Setelah kembali ke surga menghancurkan markas angkatan darat, kereta terbang itu melepaskan semua orang dari planet induk klan naga. Tidak lama kemudian, Tang Jian, pedang iblis ketiga, dan para ahli alam asal lainnya kembali. Setelah beberapa saat, Aoqian, pedang surgawi pertama, Raja Dharma Qiankun, dan pemimpin sekte Tianyin juga kembali. Semua orang sangat gembira. Perjalanan ini bisa dikatakan telah berhasil sepenuhnya. Meskipun mereka telah kehilangan 1.000 eksistensi dewa surgawi, mereka telah memperoleh tubuh Raja Manusia. Itu semua sepadan. Setelah itu, tatapan semua orang beralih ke Lu Ming, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Dan NBSP, ini termasuk 4 ahli tertinggi yang dapat melawan penguasa surga. Lu Ming, apakah tubuh fisik Raja Manusia benar-benar ada bersamamu? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Fei Huang berkata, matanya dipenuhi antisipasi. MMH. Lu Ming mengangguk, dengan satu pikiran, kotak perunggu di lautan kesadarannya terbang keluar dan mendarat di tanah. Lu Ming melambaikan tangannya dan gelombang energi terbang keluar, membuka kotak perunggu. Di dalam kotak itu, ada tubuh Raja Manusia yang tampak utuh tergeletak dengan tenang. Mata semua orang menjadi cerah, dan napas mereka menjadi berat. Bahkan mereka yang berada di alam asal pun tidak terkecuali. Ini adalah tubuh Raja Manusia. Konon, begitu seseorang menguasainya, mereka akan mampu melintasi zaman dan menginjak-injak segalanya. Tubuh itu memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Sulit bagi mereka untuk tidak bersemangat. Lu Ming, apakah mungkin untuk mengendalikan tubuh Raja Manusia? Fei Yao bertanya. Kita tidak bisa. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan mendesah. Saya tidak bisa. Banyak orang tercengang. Bagaimana bisa seperti ini? Saya pernah mencobanya sebelumnya. Tetapi peti perunggu ini memperingatkan saya bahwa penggabungan keempat anggota tubuh, kepala, dan tubuh Raja Manusia akan menghasilkan terlalu banyak kekuatan. Tidak ada cara untuk melepaskan kekuatan di dalam diri. Hanya dengan menemukan hati Raja Manusia dan menyempurnakan tubuh jasmani Raja Manusia, kekuatan asli tubuh jasmani Raja Manusia akan dilepaskan. Lu Ming menjelaskan, sebenarnya seperti ini, banyak orang kecewa. Dengan kata lain, sebelum ia mendapatkan hati Sang Raja Manusia, tubuh Sang Raja Manusia pada dasarnya tidak berguna. Serangga terbang berbisa senior, mungkin kamu bisa mencobanya, tingkat kultivasiku terlalu rendah. Kata Lu Ming, baiklah, saya akan mencobanya. Kereta terbang itu mengangguk dan tiba di dekat tubuh raja yang fana itu. Kereta itu mengedarkan kekuatan terlarangnya dan menghantam tubuh raja yang fana itu. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada reaksi dari tubuh raja yang fana itu.
Kereta terbang itu mencoba lagi, tetapi tetap tidak ada reaksi. Sayang sekali tubuh asliku tidak ada di sini. Aku hanya dalam inkarnasi iblis yang tak terhitung jumlahnya dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhku. Juga sulit bagiku untuk mengaktifkan kekuatan tubuh jasmani Raja Manusia. Kereta terbang itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Saya akan mencoba, suara yang jelas terdengar. Orang yang berbicara adalah Skyward pertama. Pedang surgawi pertama tak tertandingi di generasinya. Dari segi temperamen dan penampilan, dia sama sekali tidak kalah dengan kereta terbang. Karena dia memiliki setengah garis keturunan suku manusia surgawi, dia memiliki temperamen yang unik. Dia datang ke tubuh Raja Manusia dan menyuntikkan kekuatan ke dalamnya. Untuk bisa mencapai kekuatan pedang langit pertama, kekuatan yang dikuasainya tentu saja tidak bisa diremehkan. Sayangnya, dia masih belum bisa kekuatan tubuh fisik Raja Manusia. Setelah itu, Aoqian, Raja Dharma Qiankun, dan pemimpin Sekte Tianyin mencoba satu persatu. Tetapi semuanya sia-sia, tubuh fisik Raja Manusia tidak bereaksi. Hal ini membuat semua orang mendesah. Kaisar Naga Abadi Chapter 4709 Bahasa Indonesia. Bab 4709, hilang semua orang mendesah. Mereka jelas telah memperoleh keempat anggota badan, kepala, dan dada dari tubuh jasmani Raja Manusia, tetapi mereka tidak dapat menggunakannya. Itu benar-benar tidak menyenangkan. Raja Manusia di era terakhir begitu kuat, sehingga kita bahkan tidak bisa berharap untuk mengejarnya. Tubuh yang ditinggalkannya mengandung terlalu banyak kekuatan. Ketika saya mencobanya tadi, saya bisa merasakan bahwa kekuatan di dalamnya sama tak terduganya dengan lautan. Sepertinya hanya dengan mendapatkan hati Raja Manusia dan menyempurnakan tubuh Raja Manusia, kekuatan tubuh Raja Manusia dapat diaktifkan. Kata Fei Huang, sekarang tubuh Raja Manusia ada di tangan kita. Istana Surgawi pasti tidak akan melepaskannya. Mereka mungkin akan menjadi gila dan memusatkan kekuatan mereka pada kita. Kita harus waspada. Langit pertama prinsip pedang. Tianjian, kau benar. Jika keempat istana surgawi keluar dengan kekuatan penuh, akan sulit bagi kita untuk bertahan melawan serangan mereka hanya dengan markas kita. Itulah sebabnya kita harus menggabungkan ketiga markas kita dan mengumpulkan semua kekuatan kita untuk bertahan melawan serangan istana pemusnahan surga. Kata Fei Huang, semua orang menganggukkan kepala. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini adalah satu-satunya cara. Kita tidak tahu kapan istana surgawi akan menyerang, jadi kita harus segera bersiap. Semua orang dari World Turtle, serta orang-orang lain yang ahli dalam matriks rahasia, aku harus merepotkan kalian untuk menyiapkan dan menyempurnakan matriks di sekitar perkemahan. Kereta terbang itu memandang para ahli alam asal dari dunia kura-kura. Telah ada beberapa lapisan formasi yang didirikan di sekitar perkemahan, tetapi formasi tersebut masih perlu disempurnakan untuk berjaga-jaga. Jangan khawatir, serahkan pada kami. Beberapa asal-usul klan kura-kura dewa di dunia, serta para ahli lain yang ahli dalam teknik susunan, pergi dalam sekejap. Sisanya harus fokus untuk membiasakan diri dengan berbagai formasi dalam periode waktu berikutnya. Saya khawatir kita akan segera menghadapi pertempuran hebat. Kata Fei Huang, ya, kerumunan itu mengangguk tanda setuju. Bibi Fei Mo, kita juga tidak bisa menyerah pada hati Raja Manusia. Kita harus mengirim orang untuk menemukannya. Tang Jian menyarankan, kau benar. Hati Raja Manusia adalah kunci segalanya. Kita harus mengirim orang untuk menyebar ke tempat rongsokan alam semesta dan mencarinya secara rahasia. Fei Yao mengangguk lalu menata semuanya dengan tertib. Raja Dharma Qiankun dan pemimpin Sekte Tianyin keduanya adalah penguasa alam semesta. Tetapi mereka tidak keberatan dengan perintah Fei Yao. Tak lama kemudian, segalanya pun beres. Luming, simpanlah tubuh Raja Manusia untuk saat ini. Kata Fei Huang, kereta terbang senior, mengapa aku tidak meninggalkan tubuh jasmani Raja Manusia bersamamu untuk sementara waktu? Kata Luming, Flying Flame sedikit tertegun, lalu tersenyum dan berkata, kau benar-benar licik. Baiklah, aku akan menyimpan tubuh Raja Manusia untukmu. Setelah berkata demikian, kereta terbang itu melambaikan tangannya dan mengambil tubuh jasmani sang Raja Manusia. Luming tentu memiliki tujuan melakukan hal itu. Pertama,
Tingkat kultivasinya terlalu rendah, terlalu tidak aman untuk membawa harta karun seperti tubuh raja manusia. Di sisi lain, itu sangat aman di kereta terbang. Kedua, tubuh jasmani raja manusia adalah kentang panas. Jika dia membawanya, orang-orang istana surgawi pasti akan mengawasinya. Dapat dikatakan bahwa sangat berbahaya membawa tubuh jasmani raja manusia bersamanya. Dengan kultivasinya, dia tidak akan mampu menghadapinya. Menaruhnya di kereta terbang adalah pilihan terbaik baginya dan tubuh raja manusia. Dengan begitu banyak orang yang menonton, ia yakin berita bahwa jasad raja manusia tidak bersamanya akan menyebar dengan sangat cepat. Setelah itu, massa membubarkan diri dan mulai mendirikan tenda. Tidak lama setelah, ledakan, puluhan benua di langit yang menghancurkan perkemahan tentara mulai berguncang. Ini karena puluhan benua mulai bergerak. Makhluk-makhluk dari alam asal mulai bergerak. Mereka mendorong puluhan benua menuju kedalaman reruntuhan alam semesta. Pasukan pemusnahan surga memiliki 3 pangkalan di tempat pembuangan sampah alam semesta. 2 pangkalan lainnya terletak di bagian terdalam tempat pembuangan sampah alam semesta. Perkemahan yang sering ditinggali Lu Ming terletak di pinggiran tempat pembuangan sampah alam semesta. Sekarang, mereka terbang ke kedalaman tempat pembuangan sampah alam semesta untuk bertemu dengan perkemahan lain. Kebanyakan dari mereka memiliki misi tetapi Lu Ming tidak. Lu Ming sedang dalam masa pertumbuhan yang pesat. Belati terbang telah menugaskan tugas utama Lu Ming untuk mengolah dan meningkatkan kultivasinya. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Selama setengah bulan terakhir, Lu Ming telah mencoba berkultivasi, tetapi hasilnya minimal. Karena hatinya sedang kacau, selama dia berkultivasi, dia akan memikirkan tentang keabadian, tentang pertempuran yang dikalahkannya. Sejak dia memulai jalur kultivasi, ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan dalam pertempuran antara level dan generasi yang sama. Selain itu, kesenjangan kekuatan di antara mereka berdua masih sangat besar. Ini merupakan pukulan telak baginya. Keyakinannya pada sifat tak terkalahkan telah mendapat pukulan telak. Jantungnya tidak bisa tenang. Mengapa kekuatan tempur Ye Wu Seng begitu kuat? Dia jauh lebih kuat dari Ye Qiu Xian, terutama jurus pamungkasnya, itu terlalu kuat, jauh lebih kuat dari jurus penghancur langit dan jurus primitifku. Pikiran Lu Ming dipenuhi dengan pikiran-pikiran seperti itu. Dia telah menciptakan jurus-jurus penghancur langit dan jurus-jurus primitif berdasarkan lebih dari 1.800 jurus rahasia kuno dan puluhan ribu jurus rahasia biasa. Jurus-jurus itu sangat kuat dan paling cocok untuk digunakannya. Jurus-jurus itu jauh lebih kuat daripada jurus-jurus rahasia lainnya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan jurus pamungkas Ye Unding, perbedaannya tetap saja sangat besar. Favorit surga yang begitu mengerikan telah muncul di suku manusia surgawi. Lu Ming, kemenangan dan kekalahan adalah hal yang biasa di dunia militer. Kau tidak perlu menyimpan dendam atas satu kegagalan dan menunda kultivasimu. Semakin kau menderita, semakin kuat dirimu. Hanya dengan begitu kau akan mampu mencapai puncak. Lu Ming menghibur dirinya sendiri. Sayangnya, ia masih belum bisa tenang. Ia merasa tersesat dan tidak dapat menemukan arahnya. Dia tidak dapat menemukan cara untuk mengalahkan Ye Unding. Bahkan jika dia terus berlatih seperti ini dan kekuatannya terus meningkat, Ye Unding juga akan meningkat. Dalam pertempuran dengan level yang sama, dia tetap bukan lawan Ye Unding. Kecerdasan buatan, Lu Ming menghela napas dan mengakhiri kultivasinya. Ia melangkah keluar dan berjalan di langit. Akhirnya, ia mendarat di puncak gunung dan duduk di tepi tebing. Ia mengambil sebotol anggur dan mulai minum. Tidak lama kemudian, seberkas cahaya terbang ke arah Lu Ming. Dia menangkapnya. Itu adalah jimat giok transmisi suara. Kereta terbang senior sedang mencariku. Lu Ming sedikit tertegun. Ia lalu bangkit dan menuju ke kediaman kereta terbang. Dia melihat kereta terbang di kediamannya. Duduk. Kereta terbang itu duduk di meja batu dan melambaikan tangannya agar Lu Ming duduk. Lu Ming duduk setelah mendengar itu. Minumlah teh. Belati terbang itu tersenyum dan menuangkan secangkir teh untuk Lu Ming. Lu Ming mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Ia segera merasakan sensasi dingin dan menyegarkan menyebar ke seluruh tubuhnya dan bahkan meresap ke dalam jiwanya. Hal itu membuat hatinya yang awalnya agak mudah tersinggung menjadi tenang.
Teh yang enak, Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Lu Ming, apakah akhir-akhir ini kamu merasa kesal dan kesulitan untuk berkultivasi? Fei Yao juga menyesap teh dan tersenyum. Saya ditemukan oleh senior. Lu Ming tersenyum canggung. Apakah karena dia dikalahkan oleh kalian yang abadi? Flying Dagger bertanya, benar, Unding terlalu kuat. Aku tidak dapat menemukan cara untuk mengalahkannya pada level yang sama. Lu Ming tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan kebenaran. Kaisar Naga Abadi Chapter 4710 Bahasa Indonesia Bab 4710 Metode untuk mengalahkanmu yang abadi. Belati terbang itu menatap Lu Ming sambil tersenyum dan berkata, wajar jika kamu dikalahkan olehnya. Lu Ming terdiam. Belati terbang itu memanggilnya untuk menyerangnya. Dulu ketika kau bertarung melawan makhluk abadi, ada yang merekamnya dengan gambar batu istirahat. Aku juga sudah melihatnya, aku sudah bisa menebak identitas aslinya. Kata Fei Huang, identitas asli Ye Unding, dia punya identitas lain. Lu Ming tercengang, tentu saja, karena jurus pamungkas yang ditunjukkan oleh Unding adalah teknik orisinal. Anda mungkin tidak memiliki pemahaman mendalam tentang teknik orisinal, jadi saya akan menjelaskannya kepada Anda terlebih dahulu. Setelah seorang kultivator menerobos ke alam asal, mereka akan membentuk akar asal dan mengendalikan kekuatan asal. Tentu saja, asal yang dikendalikan setiap orang sedikit berbeda. Teknik asal adalah teknik rahasia yang diciptakan oleh kultivator sesuai dengan kekuatan asal mereka sendiri. Kereta terbang dijelaskan, jadi begitu, hati Lu Ming tergerak. Lu Ming selalu penasaran tentang keterampilan rahasia apa yang akan dikerahkan para kultivator setelah mereka mencapai alam asal. Hal ini dikarenakan keterampilan rahasia yang biasa, baik itu keterampilan rahasia kuno ataupun keterampilan rahasia asal yang dipahami dari faktor kekuatan dewa asal, akan dikultivasikan hingga ke puncak alam dewa-dewa. Dan NBSP, seni rahasia asal yang telah dipahaminya dari faktor kekuatan surgawi asal telah diikat oleh rantai, tetapi ketika ia mencapai puncak level dewa penguasa, rantai ini hampir sepenuhnya terputus. Kekuatan seni rahasia telah mencapai puncaknya dan tidak dapat ditingkatkan lagi. Teknik rahasia ini tidak terlalu berguna bagi mereka yang melakukan resiprositas. Ternyata eksistensi alam asal dapat memahami teknik asal mereka sendiri berdasarkan energi asal yang mereka kendalikan. Teknik asal tidak dapat diwariskan, teknik ini dibuat berdasarkan energi asal seseorang. Bahkan jika Anda mewariskannya kepada orang lain, mereka tidak akan dapat mempelajarinya. Teknik asal setiap makhluk hidup adalah unik. Oleh karena itu, ketika Sang Unding memperlihatkan teknik asal usulnya, aku dapat mengetahui identitas aslinya hanya dengan sekali lihat. Kereta terbang itu terus menjelaskan, Lu Ming tidak mengatakan apa-apa dan menunggu belati terbang itu melanjutkan serangannya. Identitas asli Ye Wusheng adalah orang pertama dalam sejarah suku manusia surgawi yang menguasai kekuatan surgawi yang sempurna. Dia juga merupakan patriark yang dikenal sebagai pembangkit tenaga terkuat dalam sejarah suku manusia surgawi. Fei Yao berkata dengan serius, "Apa?" Hati Lu Ming bergetar. Ini sungguh di luar dugaannya, dia tidak pernah menduga bahwa makhluk abadi mempunyai status seperti itu. Itu tidak benar. Aku tidak tahu berapa umur patriark yang merupakan orang pertama dalam sejarah suku manusia surgawi yang menguasai kekuatan surga yang sempurna. Tetapi Ye Buxiu terlihat sangat muda. Menurut aura asal kekuatan hidupnya, usianya paling banyak 100.000 tahun. Dia juga reinkarnasi. Lu Ming tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan kaget. Karena Tang Jun dan Xian Yanxing dapat bereinkarnasi, wajar jika orang lain juga bisa melakukannya. Dari kelihatannya, memang begitulah adanya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa suku manusia surgawi juga akan memperoleh sedikit kekuatan reinkarnasi, dan dia bahkan berhasil. Fei Yao bergumam, matanya penuh dengan keterkejutan, menunjukkan bahwa dia tidak begitu tenang. Tidak heran orang itu bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik. Dia tidak menyia-nyiakan sedikit pun kekuatannya. Bahkan setelah bertarung denganku, dia tidak menghabiskan banyak energi. Dia masih memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Lu Ming punya sebuah pikiran dalam benaknya.
Itulah sebabnya saya katakan bahwa wajar saja jika kamu dikalahkan oleh Ye Buxiu. Dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai seseorang dari generasimu. Dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan pengalaman bertarungnya, kendali kekuatannya, dan penggunaan energi surgawi yang sempurna semuanya telah mencapai puncaknya. Ye Qiuxian bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Dan NBSP, dia mengandalkan pengalamannya untuk mengeluarkan teknik asal-usul di alam dewa penguasa tingkat pertama. Kekuatan teknik asal-usul terlalu kuat, jadi wajar saja jika Anda tidak dapat memblokirnya. Kata Fei Huang. Lu Ming mengangguk, ia akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Orang yang mengalahkannya bukanlah seseorang dari generasinya, tetapi seorang monster tua yang telah hidup entah berapa tahun. Kalau saja dia hidup sekian tahun, dia pasti tidak akan kalah darinya. Jadi, kamu tidak perlu berkecil hati. Ye Wuji hanya memiliki kelebihan berupa teknik asal. Saat kamu menerobos ke alam asal dan memahami teknik asalmu sendiri, kamu mungkin tidak akan kalah darinya dalam pertarungan di level yang sama. Kata Fei Huang, tidak akan kalah darinya, Lu Ming bergumam. Ini bukan yang diinginkannya, yang diinginkannya adalah mengalahkanmu yang tak bisa mati. Bukan tidak mungkin bagimu untuk mengalahkannya dalam pertarungan dengan level yang sama. Kekuatan terlarang itu memiliki potensi yang tak terbatas, tetapi kamu masih jauh dari mengeluarkan potensi penuhmu, kata Yemo. Kata Fei Huang, senior, tolong beri saya beberapa petunjuk. Lu Ming menangkupkan tinjunya, sederhana saja, semakin banyak teknik yang kau gabungkan ke dalam energi terlarang, semakin kuat jadinya. Jika kau bisa menggabungkan lebih banyak teknik ke dalamnya, maka itu akan menjadi lebih kuat. Di masa depan, saat kau melawan seseorang di level yang sama, bukankah wajar jika kau mengalahkanmu yang abadi? Kata Fei Huang. Lu Ming sangat gembira. Ia membungkuk dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Sepertinya kau mengerti. Ayo pergi. Fei Yao melambaikan tangannya. Lu Ming mengambil cangkir teh dan menghabiskannya dalam sekali teguk. Kemudian, ia melangkah ke udara dan pergi, kembali ke kediamannya. Percakapan dengan Fei Yao telah sepenuhnya mengurai simpul di hatinya dan dia dipenuhi dengan semangat juang lagi. Sangat sulit bagiku untuk meningkatkan basis kultivasiku. Tanpa kristal primal, akan sulit bagiku untuk menerobos bahkan jika aku memurnikan semua ramuan suci utama yang kumiliki. Sebaiknya aku meningkatkan potensi kekuatan terlarang terlebih dahulu. Selain itu, aku belum menguasai jurus-jurus pertarungan sampai ke puncaknya. Jika aku menguasainya, aku seharusnya bisa melepaskan kekuatanku 9 kali lipat. Sekarang, hanya 8 kali lipat. Saat aku menguasainya, bahkan jika aku belum mencapai alam asal dan memahami jurus asal, aku masih bisa bertarung melawan Ye Immortal. Mata Lu Ming semakin bersinar terang. Bukan berarti dia tidak bisa berkembang lagi. Dia masih punya banyak potensi. Hanya saja dia telah dibutakan oleh kegagalan sebelumnya dan tidak melihatnya. Semakin banyak keterampilan rahasia yang Anda gabungkan dengan kekuatan terlarang, semakin kuat pula keterampilan itu. Efeknya akan lebih baik jika Anda menggabungkannya dengan keterampilan rahasia kuno. Saya telah menggabungkan lebih dari 1.800 keterampilan rahasia kuno. Terlalu sulit untuk menemukan keterampilan rahasia kuno lainnya. Banyak dari mereka telah hilang, tetapi saya memiliki batu dewa kuno yang besar. Saat itu, penguasa istana dewa kuno yang agung mampu memahami 3.000 keterampilan rahasia kuno yang agung dari batu dewa kuno yang agung. Jika dia bisa, aku juga bisa. Jadi, aku memahami keterampilan rahasia dari batu dewa kuno yang agung dan memadukannya ke dalam kekuatan terlarang. Setelah memikirkannya, Lu Ming berdiri dan berjalan ke arah tertentu. Jika dia ingin cepat memahami keterampilan rahasia yang kuat dari batu dewa kuno yang besar, dia perlu mengandalkan kekuatan eksternal. Ada tanah suci untuk kultivasi di perkemahan tentara penghancur surga, di mana suara surgawi purba bergema sepanjang tahun, yang dapat membantu orang memahami Dao. Mengingat status Lu Ming, ia diizinkan masuk secara gratis. Ia dapat berkultivasi selama yang ia inginkan. Lu Ming tiba di sebuah ngarai. Suara surgawi purba bergema terus-menerus di ngarai itu. Begitu dia tiba, hati dan jiwa Lu Ming jatuh ke dalam keadaan hampa. Mirip dengan suara surgawi purba dari istana surgawi.
Lu Ming tersenyum. Ia menemukan tempat untuk duduk bersila dan kemudian berkomunikasi dengan batu suci kuno di lautan kesadarannya.